Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Kak YR. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi tentang turunan fungsi perkalian. Nah, jadi nanti apabila ada dua buah fungsi yang dalam perkalian, itu bisa kita turunkan menggunakan rumus turunan ya. Nah, di sini boleh kakak misalkan aja dulu. Misal fungsi Y-nya itu sama juga dengan yang U kali V. Nah, ada dua buah suku U kali V. Maka ini bisa kita buatkan turunannya atau Y aksennya itu sama juga dengan U aksen V ditambah V aksen U. Nah, ini dia. Nah, agar lebih gampangnya adik-adik memahami rumus ini, kita cobakan ke contoh soal ya. Contoh soal 1. Nah, di sini kakak punya fungsi Y-nya itu sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 2. Nah, dikalikan dengan 2x ditambah 1. Nah, yang ditanya Y aksen. Oke, sebelum kita lanjut mengerjakan turunan ini pakai fungsi aturan perkalian, nah di sini sebelumnya adik-adik bisa juga menyederhanakan ini terlebih dahulu ya. Sederhanakan perkalian ini, nanti kita turunkan masing-masingnya boleh juga. Nanti apabila lebih gampang pakai turunan fungsi perkalian U kali V, berarti bisa kita pakaikan rumus U kali V. Berarti U aksen V ditambah V aksen U. Nah, yang mana yang bagian pertama di sini kita misalkan ini dengan U. Nah, yang bagian kedua ini kita misalkan dengan V-nya. Nah, kita tentukan U aksennya dulu biar lebih gampang mengerjakannya nanti. Maka U aksennya ini itu turunan dari yang dalam kurung pertama ini. 3x pangkat 2 berarti turunannya 2-nya kalikan ke 3. 2 ke 3 berarti 6. X pangkatnya berkurang 1. Turunan dari 2, 0 ya. Nah, berarti V aksen turunan dari si V kurung yang kedua 2x turunannya 2. 1 turunannya 0. Nah, setelah ini baru kita rumuskan ke rumus turunan Y aksen. U aksen V, berarti U aksen ini kalikan ke V. U aksennya 6x, V-nya di sini 2x tambah 1 ditambah V aksen kalikan ke U. V aksennya 2 kalikan ke U. U-nya di sini 3x pangkat 2 ditambah 2. Nah, ini dia. Nah, ini bisa kita sederhanain. Kalau dia dalam kurung berarti artinya kan kali ya. Nah, ini kita kalikan dia ke dalam masing-masing. 6x kali 2x. 12x pangkat 2. 6x kali 1. Berarti ditambah 6x. Ditambah. Nah, sebelah sini juga kalikan juga ke dalam. 2 kali 3x kuadrat. Berarti 2 kali 3-nya 6. X pangkat 2-nya tetap. 2 kali 2 berarti ditambah 4. Nah, sampai di sini kalau ada sukunya yang sejenis berarti dia kita sederhanain. Nah, di sini ada x pangkat 2 sama x pangkat 2-nya 2 buah. Berarti dia kita gabung. Nah, 12 ditambah 6. 12 tambah 6 berarti 18 x pangkat 2. Nah, kemudian ada 6x. Kemudian ada ditambah 4. Nah, oke. Sampai sini berarti selesai turunan fungsi perkalian untuk soal yang ini. Oke, adik-adik, kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua. Nah, di sini kakak punya fungsi Y-nya itu 2x tambah 3 berpangkat 5 dikalikan dengan 3x ditambah 3. Nah, tentukan Y aksen. Nah, di sini kan ada dua suku juga itu ya. Suku yang pertamanya 2x tambah 3 berpangkat 5, yang keduanya 3x tambah 3. Nah, ini kalau kita pakaikan cara perkalian biasa, ini agak susah karena pangkatnya 5. Makanya ini lebih gampang kita kerjakan pakai rumus turunan fungsi, yaitu untuk perkalian U kali V. Yang mana bagian pertama ini kita misalkan dia sebagai U, yang bagian kedua ini kita misalkan sebagai V. Supaya lebih gampang menggunakan rumusnya, nah adik-adik cari dulu U aksennya berapa. Nah, U aksen berarti turunan dari U ini 2x tambah 3 pangkat 5. Nah, ingat adik-adik kan kemarin ada yang berpangkat 5 atau yang berpangkat besar, itu masuk ke turunan fungsi komposisi atau yang aturan rantai ya. Nah, gimana turunan aturan rantainya, Kak? Nah, di sini bisa Kakak jelasin lagi. Kalau masih bingung, boleh lihat video Kakak sebelumnya ya, Dek. Nah, untuk fungsi aturan rantai ada pangkat 5, berarti 5-nya ini tadi ke depan dulu, 5. Kemudian dalam kurungnya ini tetap, kemudian pangkatnya berkurang 1 menjadi pangkat 4. Tapi kalikan lagi dengan turunan yang di dalam kurungnya ini. 2x tambah 3 berarti turunannya 2. Nah, berarti pengalinya angka 2. Maka ini boleh kita gabung 5 sama 2-nya itu menjadi 5 kali 2 10. Kemudian 2x tambah 3 berpangkat 4. Nah, ini dia yang U aksen. Kemudian yang V aksen itu turunan dari si V yang kedua, 3x tambah 3, berarti turunannya 3. Nah, baru dia kita cobakan ke rumusnya tadi ya. Untuk Y aksen,
Berarti U aksen kali V ditambah V aksen kali U. Nah, U aksennya, mana U aksen? Nih, 10 dalam kurung 2X tambah 3 berpangkat 4 kalikan dengan V. Nah, V-nya di sini 3X tambah 3. Nah, ini kita kurung juga. Kemudian ditambah V aksen kalikan dengan U. V aksennya 3. Kemudian U-nya tadi 2X tambah 3 berpangkat 5. Nah, sampai sini baru selesai memasukin ke rumus. Habis itu kita sederhanakan ini, kita olah. Nah, biasanya kalau mengolah soal seperti ini itu kita faktorkan atau kita keluarkan yang samanya. Di sini ada 10, ada 2x tambah 3 pangkat 4, 3x tambah 3. Di sebelah kanannya ada 3, ada 2x tambah 3 pangkat 5. Nah, pangkat 4 sama pangkat 5 di sini kan dia sama ya. Nah, kita faktorkan atau kita keluarkan pangkat yang terkecilnya. Nah, boleh kakak tulisin dulu. 2x tambah 3 yang berpangkat 4-nya yang di luar. Nah, maka tinggal dalam kurungnya berapa. Nah, kita ambil di sini. Kita lihat di sini. Berarti 10-nya tinggal. Kemudian tinggal lagi 3x tambah 3. Nah, ditambah. Untuk bagian suku yang kedua sini. 2x tambah 3 pangkat 4-nya keluar. Berarti yang tinggal di sini ada angka 3. Kemudian ini 2x tambah 3-nya berpangkat 5. Udah di luar pangkat 4. Berarti tinggal berpangkat 1. Nah, ini dia pengolahannya. Sampai di sini, ini masih bisa kita sederhanain ya. Nah, berarti kita sederhanakan ini mengalinya. Maka yang di depannya ini tetap 2x tambah 3 berpangkat 4. Nah, yang ini kita kalikan ke dalam. 10 kali 3x. Berarti 30x ditambah 10 kali 3. 30. Kemudian ditambah nih 3 kalikan ke 2x. 6x tambah 3 kali 3 berarti 9. Nah, ada dua suku juga di sini. Yang pertama, berarti kita tulis lagi 2x tambah 3 berpangkat 4. Nah, kemudian yang di sini sederhanakan yang sejenis atau yang sesuku. 30x dengan 6x berarti bisa digabung menjadi 36x. Kemudian 30x dengan 9 bisa digabung berarti ditambah 39. Oke, sampai sini ini dia turunan fungsi komposisi untuk contoh yang kedua ini. Bagaimana? Kalau bingung boleh komen di kolom komentar ya adik-adik. Baik adik-adik, kita lanjut ke bagian yang kedua ya, turunan fungsi pembagian. Nah, berarti sini kalau dia pembagian ada fungsinya sebagai pembilang, ada yang sebagai penyebut ya. Nah, di sini kakak misalin, misal y-nya itu u per v. U per V. Nah, berarti bagian pembilangnya kita misalkan dengan U, bagian penyebutnya kita misalkan dengan V. Nah, maka Y aksennya di sini atau turunannya sama juga dengan U aksen V dikurang V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Nah, yang di atasnya ini mirip dengan yang perkalian yang tadi, cuman tandanya di sini kurangnya. Yang di bawahnya tetap yang V-nya tapi dia kita kuadratkan. Nah, supaya lebih gampang adik-adik memahami materi ini atau penggunaan rumus ini, kita cobakan ke contoh soal yang pertama ya. Contoh soal 1. Nah, di sini kakak punya fungsi Y sama dengan 2x ditambah 3 dibagi 5x ditambah 2. Nah, di sini x-nya itu tidak sama dengan min 2 per 5. Nah, tentukan Y aksen. Nah, Y aksennya yang ditanya. Nah, kenapa ini x-nya tidak sama dengan min 2 per 5? Karena kalau x-nya nanti kita ganti dengan min 2 per 5, itu dia bukan fungsi lagi namanya. Dia menghasilkan penyebut yang 0 ya. Nah, berarti di sini karena dia ada dua suku, nah ini kita misalin yang sebagai U tadi, yang di atas ini yang sebagai U, yang di bawahnya ini sebagai V. Nah, supaya lebih gampangnya kita tuliskan U aksennya dulu. Berapa U aksennya di sini? Itu turunan dari 2x tambah 3, berarti 2. Nah, kalau V aksennya turunan dari yang di bawahnya 5x tambah 2 berarti 5. Nah, kita substitusikan ke rumusnya. Berarti Y aksennya tadi U aksen V. U aksennya kalikan ke V, berarti U aksennya 2. V-nya di sini 5x ditambah 2, nah dikurang V aksen U, berarti V aksennya 5 kalikan ke U-nya di sini 2x ditambah 3. Nah, dibagi dengan V kuadrat, berarti V-nya ini di bawahnya ini ya. 5x ditambah 2 pangkat 2. Nah, ini kita sederhanakan. Mana yang bisa kita olah, itu dia kita olah dulu. Nah, ini ada tanda kurung, berarti kita kalikan ke dalam. 2 kali 5x.
Berarti 10x ditambah 2 kali 2, 4. Kemudian di sini min 5 kali 2x. Min 10x, min 5 kali 3, min 15. Nah, dibagi dengan 5x tambah 2 pangkat 2. Nah, ini ada yang sejenis lagi, 10x sama min 10x, berarti bisa sama-sama habis. 4 dikurang 15, berarti min 11. Nah, yang di bawahnya 5x tambah 2 pangkat 2. Oke, ini dia turunan fungsi perkalian dari soal ini. Adik-adik, kita lanjut ke contoh pembagian yang kedua, supaya adik-adik lebih memahami lagi tentang penggunaan rumus U per V ini ya. Nah, contoh 2. Nah, di sini kakak punya fungsi Y-nya itu 2x pangkat 3 ditambah 3 dibagi 5x dikurang 2. Nah, ini x-nya tidak sama dengan 2/5. Tentukan Y aksen. Nah, ini yang ditanya. Nah, berarti di sini tadi yang sebagai U itu yang bagian pembilang ini ya. Nah, biar lebih paham boleh kakak tulisin U-nya di sini 2x pangkat 3 ditambah 3. Nah, berarti di sini U aksennya 2x pangkat 3 turunannya 6x berpangkat 2. Nah, pangkatnya berkurang 1 ya. Nah, kemudian si V-nya di sini bagian bawah 5x dikurang 2. Nah, berarti V aksennya di sini 5. Nah, baru kita substitusikan ke rumus turunannya. Y aksen, U aksen, V. Berarti U aksen ini kalikan ke V. 6x pangkat 2 dikali 5x kurang 2 dikurang. Nah, V aksennya kalikan ke U. V aksennya 5 kalikan ke U-nya di sini 2x pangkat 3 tambah 3. Nah, di sini kita perkan dengan V kuadratnya ya. Berarti per V kuadrat. V-nya tadi 5x dikurang 2 pangkat 2. Nah, baru kita sederhanakan ini yang di pembilangnya. 6x pangkat 2 kali 5x berarti 30x pangkat 3 dikurang 6 kali 2, 12x kuadrat dikurang 5 kali 2x pangkat 3, 10x pangkat 3 dikurang 3 kali 3, 15. Nah, yang di bawahnya tetapkan aja 5x kurang 2 pangkat 2. Nah, sampai di sini baru kita sederhanain mana yang bisa disederhanakan atau yang sejenis. Nah, ada x pangkat 3, di sini juga x pangkat 3, berarti bisa kita gabung. 30 dikurang 10 berarti 20 x pangkat 3. Kemudian ada x pangkat 2-nya min 12 x pangkat 2, kemudian min 15. Nah, dibagi dengan yang di bawahnya 5x kurang 2 pangkat 2. Oke, ini dia turunan untuk fungsi pembagian. Sampai di sini bisa adik-adik. Nah, kalau seandainya ragu boleh komen di kolom komentar ya. Oke, tunggu video kakak yang lainnya ya. Mudah-mudahan video kakak ini bermanfaat bagi adik-adik. Nah, jangan lupa untuk kasih subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya adik-adik selalu memperoleh informasi terbaru tentang materi pelajaran matematika. Nah, share juga ke teman-temannya ya. Mudah-mudahan materi ini juga bermanfaat bagi mereka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.